Meski belum akan ada pelonggaran PSBB, namun telah banyak warga yang tidak mengindahkan lagi aturan pencegahan penularan virus corona. Salah satunya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mulai ramai sejak 2 hari terakhir. 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang mulai diserbu pengunjung. Padahal gedung Pasar Tanah Abang belum dibuka. Pedagang hanya menjajakan lapak dagangan mereka di emperan toko dan jalan-jalan di sekitar Tanah Abang. Mereka tersebar di sepanjang Jalan Jati Baru hingga area gedung Blok G dekat dengan jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang. Pedagang mengaku kembali berjualan karena semakin ramainya warga yang datang untuk membeli baju dan perlengkapan lebaran lainnya. Petugas Satpol PP mulai kewalahan untuk menertibkan pedagang dan pembeli yang semakin hari terus bertambah. Untuk mengetahui kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, kita langsung bergabung dengan Ira Hulu yang sudah berada di sana saat ini. Ya, Ira, seramai apa sih di Tanah Abang sekarang dan apakah pemerintah, maksud kami, apakah masyarakat ini masih mengindahkan aturan PSBB di sana? Ya, Julita dan juga pemirsa, dalam pantauan kami saat ini yang sudah berada di sekitaran dari Blok F, Pasar Tanah Abang, di sini kami melihat bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di masa-masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di sini kami melihat bahwa baik itu pedagang maupun pembeli yang berada di tempat ini masih bisa dikatakan ini kurang menyadari pentingnya untuk menggunakan masker, kemudian menjaga jarak ataupun menerapkan physical distancing antara satu dengan yang lainnya. Dan Julita, juga di sini kami melihat bahwa operasi ataupun transaksi saat ini masih terus berjalan antara pedagang maupun pembeli di beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tadi kami sempat mewawancarai salah seorang pengunjung ataupun pembeli yang berada di tempat ini yang menyatakan memang kenapa memilih Tanah Abang dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan di tempat lainnya. Selain itu juga tadi kami mencoba untuk bertanya kepada pedagang mengapa terus bertransaksi di masa-masa PSBB, padahal ada 11 sektor yang diperbolehkan untuk beroperasi, namun penjual pakaian ini tidak termasuk dari ke-11 sektor tersebut. Dan adapun alasan dari para pedagang tersebut adalah dikarenakan memang ini merupakan kebutuhan utama ataupun mereka mencari rezeki di masa-masa ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu juga ada beberapa di antara mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Untuk itu mereka harus berjualan demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan memang ini menjadi sebuah dilema yang cukup berkepanjangan bisa dikatakan dikarenakan memang mengapa para pedagang ini terus berjualan selain karena kebutuhan, karena memang ada permintaan ataupun ada demand yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Dan di sini kami bisa informasikan bahwa tadi setidaknya menyusuri lorong dari Blok F yang di Pasar Tanah Abang ini memang bisa dikatakan cukup banyak para penjual yang masih menjajakan dagangan mereka, dimulai dari aksesoris, kemudian pakaian dan berbagai barang lainnya. Julita? Ya, kemudian dengan tidak mengindahkannya aturan physical distancing dan juga PSBB lainnya, apakah ada tindakan yang dilakukan oleh petugas khususnya Satpol PP di sana? Ya, Julita, tadi kami memantau bahwa sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami melihat bahwa setidaknya petugas kelurahan di sini sudah berjaga-jaga. Selain itu juga tadi kami melihat ada beberapa petugas dari Satpol PP yang terus berjaga di tempat ini dan sempat melakukan penertiban tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang kami melihat ini memang sempat ada seperti kucing-kucingan demikian. Karena jikalau para petugas Satpol PP tersebut ada, maka para pedagang yang berada di trotoar ini umumnya langsung menggulung dagangan mereka. Namun ketika dilihat sudah pergi ataupun keadaan sudah lebih tenang seperti itu, mereka kembali menjajakan dagangan mereka. Dan tadi berdasarkan wawancara kami yang kami dapat bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, yakni Budi Salamun, yang menyatakan bahwa memang sudah dikerahkan petugas Satpol PP yang ada di tempat ini. Jumlahnya bahkan mencapai 250 orang. Namun ini memang jumlahnya
kalah dibandingkan jumlah pedagang yang berada di tempat ini. Bisa dikatakan untuk satu orang Satpol PP ini harus menghadapi setidaknya 10 orang pedagang. Dan berikut ini merupakan keterangan yang kami peroleh dari Kepala Satpol PP Kecamatan Tanah Abang, Budi Salamun. 250 personil kita menyisir sepanjang 2 km. Jadi sekeliling Tanah Abang ini. Nah, jadi sistem tugas dari pagi kita sudah masuk. Jam 6.30 kita sudah masuk bersama Bu Lurah. Ini kalau ada Bu Lurah udah lesu sekali nih. Tiap hari 24 jam. Ya, jadi kita tidak kurang-kurangnya menghimbau. Tinggal bagaimana kesadaran masyarakatnya. Bagaimana memulihkan kota Jakarta ini. Satpol PP ini kan ada perbedaan jumlah ya. Jumlah pagi, jumlah sore, jumlah malam. Kalau jumlah malam, kita terbagi beberapa titik pos pantau. Termasuk salah satunya adalah GOR. Untuk di sini ada di depan ini, di pos point, checkpoint. Cuma hanya terbagi beberapa yang piket. Ya, yang tadi Bu Lurah bicarakan bahwa keterbatasan personil. Ya, personil kita itu mungkin 1:10 minimal di sini. Antara pedagang, pembeli, dengan petugas. Paling dikit-dikitnya itu 1:. Ya, Julita dan juga pemirsa, di sini kami bisa menggambarkan real time, kondisi real time saat ini yakni di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini tadi kami melihat bahwa sempat terjadi ketegangan antara petugas Satpol PP dengan pedagang yang berada di tempat ini. Namun memang ini baru saja terjadi sehingga kami belum bisa mengonfirmasi lebih lanjut terkait dengan kondisi ini. Namun bisa dilihat bahwa di sekitaran dari lokasi ini sudah mulai ramai masyarakat, baik itu pedagang maupun pembeli yang berkerumun, dan mereka untuk memastikan sebenarnya kejadian apa yang sedang berlangsung saat ini. Namun kami di sini melihat bahwa untuk petugas Satpol PP memang masih berada di tempat ini dan langsung memberikan arahan seperti itu. Dan saat ini kami bisa melihat bahwa masih terjadi dialog antara para pedagang, kemudian wartawan dan petugas Satpol PP yang berada di tempat ini. Ya, Julita, demikian yang bisa saya laporkan kembali kepada Anda di studio. Baik, Ira, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan Ira Hulu dan juru kamera Feriska Immanuel dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.